Kita akan membaca satu bagian dari kitab Wahyu, pasal yang ke-21 ya, pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu kemudian saya akan melanjutkan dengan ayat ke-22 sampai ke-27. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut pun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, oke. Ini adalah gambaran mengenai Yerusalem yang baru. Ini adalah gambaran mengenai apa yang kita seringkali sebut dengan istilah ini, surga. Ya, ini gambaran surga. Gambaran dari destinasi akhir kita. Gambaran dari apa yang memotivasi orang Kristen untuk setia dengan perjanjiannya dengan Tuhan. Orang Kristen untuk setia di jalan Tuhan walaupun sulit. Ini adalah sesuatu yang bagi beberapa orang ingin dicapai, bagi beberapa orang yang lain sudah diberikan kepada kita di dalam roh, kita sudah menerima materainya, jadi kita tinggal menunggu realisasinya. Tetapi kita tahu apa yang kita bicarakan. Kita berbicara mengenai untuk apa orang ada, untuk apa kita ditebus dari dosa, untuk apa kita memperjuangkan kehidupan yang suci, untuk apa kita bersekutu, untuk apa kita beribadah. Ini adalah untuk apa itu? Ini adalah alasan mengapa kita melakukan yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Yaitu kita dipersiapkan untuk ini. Kita dipersiapkan untuk surga. Tetapi surga itu apa? Nah, itu pertanyaan. Ya, kita dipersiapkan untuk surga, tapi surga itu apa? Kalau dimaksud dengan surga, itu adalah semacam destinasi akhir tanpa tubuh, destinasi akhir di mana satu manusia bersekutu dengan Tuhan. That's it. Tidak terlalu dibicarakan bagaimana keberadaan daripada manusia lain, apalagi hewan-hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi keadaan-keadaan seperti politik, ekonomi, sosial, seni, sains, teknologi, dan yang lain-lain. Maka saya kira gambaran surga yang anemik seperti itu, gambaran surga yang tidak bertubuh, gambaran surga yang agak tipis seperti itu, di mana kita barangkali dibayangkan ada sebagai jiwa-jiwa tanpa tubuh, seperti asap barangkali antara ada dan tiada. Maka saya kira kalau gambaran surganya seperti itu gambaran surga yang berbeda daripada apa yang dibicarakan oleh Wahyu. Dan untuk itu saya akan setuju dengan perkataan dari para ahli biblika, seperti misalnya Richard Middleton yang mengatakan kita harus bertobat dari surga seperti itu. Atau Brian Walsh, kawan dia yang meresponi bukunya. Ya, Brian Walsh sama-sama menulis The Transforming Vision bersama dengan Richard Middleton. Dia mengatakan dalam meresponi bukunya Richard, dia mengatakan ya orang harus
bertobat dari surga yang anemik seperti itu karena kita tidak menemui gambaran yang seperti itu di dalam Alkitab. Kita menemuinya dalam lagu-lagu kita, mungkin. Kita menemuinya dalam puisi-puisi, lukisan-lukisan. Kita menemuinya dalam produk sastra Kristen, ya, produk sastra dalam tanda kutip Kristen, yang kalau kita telusuri dari mana itu berasal, mungkin lebih banyak berasal dari Plato, lebih banyak berasal dari Aristotle, dan tidak begitu banyak berasal dari Alkitab. Mungkin berasal dari mitologi Eropa kuno, pra-Kristen, tapi sangat sedikit yang berasal dari Alkitab. Dan kalau kita melihat gambaran Alkitab, dan gambaran juga perjanjian, baik perjanjian lama maupun baru, gambaran Alkitab dan juga gambaran dari tradisi yang non-Helenistik, kita melihat bahwa mereka tidak punya konsep surga yang tidak ada tubuhnya. Mereka tidak punya konsep surga yang anemik. Mereka tidak punya konsep surga di mana manusia-manusia yang ditebus oleh Tuhan bersekutu secara pribadi saja dengan Tuhan, bersekutu secara individualistik saja dengan Tuhan, dan mereka hanya menikmati sensasi-sensasi yang nikmat seperti waktu mereka masih hidup dalam dunia, and that's it. Atau setidaknya tidak mengalami kesakitan, and that's it. Saya kira tidak seperti itu gambaran yang kita jumpai. Misalnya dalam kitab Wahyu ini. Ya, dalam kitab Wahyu yang kita barusan baca. Dan ini baru salah satu gambaran ya. Tentu ada banyak gambaran yang lain. Kita juga jumpai gambaran-gambaran di dalam Mazmur, di dalam Yesaya. Kita jumpai gambaran-gambaran dalam berbagai tempat lain di dalam Alkitab yang menyuplai gambaran kita mengenai surga itu, yang barangkali membuat kita harus membuang sebagian besar gambaran surga yang kita sudah punya, yang tertanam di benak kita sejak kita masih kecil, yaitu gambaran surga yang platonis, gambaran surga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bagaimana Tuhan mencipta, memelihara, memerintah dunia ini sejak permulaan. Gambaran surga yang sepenuhnya discontinue, yang idenya itu sebagian besar bukan berasal dari Alkitab. Ya, walaupun kita menjumpainya dalam banyak karya seni Kristen, ya, tapi kita harus mempertanggungjawabkan semuanya, saya kira ya, khususnya sebagai orang-orang reform, mempertanggungjawabkan semua yang kita ajarkan, yang kita terima sebagai kebenaran dari grounded-nya, dari berakarnya itu di dalam Alkitab. Ya, dan kalau kita lihat Alkitab, pada bagian yang kita barusan baca ini, kita tidak melihat gambaran surga yang anemik itu ya. Karena dalam gambaran ini, kita melihat adanya langit dan bumi yang baru. Ini bukan gambaran langit yang hanya langit, tapi ini gambaran langit dan bumi. Dan kalau kita mendengar istilah langit dan bumi, dan dikaitkan dengan laut, dan dikaitkan dengan Yerusalem, dikaitkan dengan bangsa-bangsa, langit dan bumi, dan dikaitkan dengan kekayaan dan hormat dari bangsa-bangsa, maka kita tahu itu gambaran yang bukan muncul out of the blue, bukan gambaran yang just tercerai dari gambaran lain dalam Alkitab. Ini bukan gambaran yang kayak just Tuhan kasih wahyu yang baru, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya, tapi ini gambaran yang sangat-sangat berhubungan dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan setelah beribu-ribu tahun. Ini adalah gambaran yang merupakan ending, glorious ending, dari cerita yang udah diceritakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan itu cerita apa? Cerita yang diceritakan diantaranya dalam Mazmur-Mazmur. Cerita yang diceritakan dalam Kejadian 1 dan 2 yang kita sangat hafal. Cerita dalam Kejadian Mazmur pasal 8. Ya, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, Mazmur 8. Mazmur 104, kita berjumpa dengan ujung penggenapan konsumasi daripada kisah yang udah panjang. Jadi kisah yang udah ada sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak lagu baru, puisi baru, drama yang baru, cerita yang baru, yang gak ada hubungan dengan sebelumnya. Bukan, ini just ending, glorious ending, dari kisah yang udah dibangun dari kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru. So, kita melihat gambaran misalnya, langit dan bumi. Istilah langit dan bumi
ini bukan just merujuk kepada langit itu di atas, bumi itu di bawah. Walaupun benar ya, untuk langit di atas, bumi di bawah tentunya. Walaupun mungkin keadaannya agak berbeda kalau di di dalam gambaran globe itu kan, bagian selatan itu kan kayak buminya di atas, langitnya di bawah gitu ya. Tapi ya, of course itu kan cuma gambaran aja ya. Tapi kita tahu langit di atasnya kita, ya kalau kita berdiri di bumi itu kan, ya dimanapun kita berdiri itu langit di atasnya kita, dan bumi di bawah kaki kita. Ya tentu benar, langit itu di atas, bumi di bawah. Tentu benar bahwa kalau kita bicara mengenai Tuhan, kita rata-rata akan menunjuk ke atas. Kita nggak bilang Tuhan terus menunjuknya ke bawah, ya. Tidak. Kita bicara Tuhan menunjuknya ke atas. Ya, karena kita masih mengikuti semacam insting atau semacam cerita-cerita dari zaman dulu yang berdasarkan worldview orang zaman dulu, yaitu surga itu di atas. Ya. Dan kita menginjak bumi. Jadi ada surga, ada bumi. Tentu saja surga atau langit, ya, heaven, sky, itu nggak harus kayak langsung dikaitkan dengan surga itu tempat yang metafisis, yang kamu nggak usah lah cari apa itu di planet mana, nggak usah lah cari itu karena itu metafisis di luar materi. Kita nggak buru-buru masuk ke sana ya, tapi kita melihat surga ini lebih dekat dengan sky atau heaven dalam arti yang ada di atas, ya, dan dikaitkan dengan bumi, earth, itu yang ada di bawah, ya, jadi domain atas, domain bawah. Dan heaven di dalam Alkitab itu dikaitkan sama Kejadian 1. Dan dalam Kejadian 1, kalau kita bicara surga, kita not yet bilang malaikat, toh. Kalau kita bicara surga, kita bicara burung-burung. Ya, kalau kita bicara bumi, kita bicara sapi dan kambing dan binatang yang melata. Ya, dalam arti apa? Langit dan bumi, surga dan bumi, ini bukan bicara yang tidak diciptakan dan yang diciptakan. Ini bicara yang diciptakan di atas dan yang diciptakan di bawah. Jadi, ini bicara mengenai ciptaan. Bicara mengenai ciptaan. Langit dan bumi, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, ini bukan bicara aku melihat surga yang tidak diciptakan, rumahnya Tuhan, dan bumi, tapi udah baru, rumahnya manusia, bukan kayak gitu. Tapi gambarannya begini, dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, dalam pengertian, aku melihat ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru. Sebab ciptaan yang pertama, langit dan bumi yang pertama, telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga. Kita melihat di sini, surga yang kedua di sini dipahami sebagai tempat kediaman Allah. Ya, jadi yang pertama kita melihat surga sebagai ciptaan, tapi yang kedua kita melihat istilah surga di sini sebagai rumahnya Tuhan. Tapi perhatikan dalam penceritaannya penulis Wahyu ini, surga yang merupakan tempat asalnya kota Yerusalem baru itu ditinggalkan. Ya, jadi surga itu ditinggalkan oleh Yerusalem yang baru yang turun itu. Dan sekarang Yerusalem yang baru itu berdiam di bumi. Berdiam di bumi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah sendiri. Allah turun dari surga seperti seorang pengantin laki-laki menjumpai pengantin perempuan. Dan Allah berdiam di bumi. Gambaran dalam Wahyu 21 ini. Allah di tengah-tengah manusia. Dia berdiam di tengah mereka. Dan ini pun gambarannya bukan baru. Ini gambaran yang merupakan kulminasi, konsumasi, glorious ending dari gambaran sebelumnya. Gambaran apa itu? Kalau yang pertama, ada penciptaan yang lama, penciptaan yang baru. Kalau dalam figuratif yang kedua ini, ya, jadi dalam imagery yang kedua, Allah yang berkemah di tengah umatnya. Ini gambaran apa? Ini gambaran kitab Keluaran. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dalam kitab Wahyu, langit dan bumi itu diperbarui. Dalam kitab Keluaran, Allah berdiam di tengah umatnya.
Ada satu istilah yang khusus dipakai di sana, Allah berkemah di tengah umatnya. Kita tahu kemahnya Tuhan nomor berapa. Kita tahu kemahnya Tuhan yang mana. Kemah yang ada di tengah-tengah. Kemah apa itu? Kemah suci. Kemah pertemuan. Meeting tent. Ya, kemah pertemuan. Di situ Allah berdiam. Di tengah umatnya. Literally di tengah. Karena umatnya berkeliling. Ya, mengelilingi kemah suci itu. Jadi mereka kemah di situ, keliling. Lalu at the center, ya, at the very heart of the camp, di situ Allah berkemah. Jadi Tuhan itu tinggal di kemah. Kayak Muammar Gaddafi dia ya, tinggal di kemah. Dan itu sesuatu yang mau menyatakan apa? Tuhan itu tidak berdiam non jauh di sana di atas surga, di langit, dalam domain yang berbeda, di nggak tahu lah dimensi yang lain barangkali. Bukan. Tapi Tuhan berkenan untuk tinggal di tengah umatnya, bersama dengan umatnya. Dan ini mengingatkan kita juga sama sama Yohanes, yang arguably juga adalah penulis kitab Wahyu, atau setidaknya dalam tradisi itu, ya. Yohanes mengatakan dalam Injil Yohanes bahwa firman yang dia kemudian identikan dengan Allah, ya, firman itu berdiam di tengah kita. Ya, firman yang adalah Allah itu mengambil rupa daging, berinkarnasi, dan dia berdiam di tengah kita. Dia tabernacle among us. Jadi istilah firman berdiam di tengah kita dalam kitab Yohanes itu mengambil, meminjam dari kitab Keluaran, Allah Yahweh berdiam di tengah umat Israel. Demikian dalam glorious ending ini, Allah yang di dalam Kristus tinggal di tengah-tengah umatnya, sekarang berdiam secara permanen di tengah umatnya dan di dalam segenap ciptaan. Dan itulah bedanya antara Allah berdiam di tengah umatnya di dalam Yesus, versi Injil Yohanes, dengan versi kitab Wahyu. Versi Injil Yohanes kita tahu pada akhirnya Yesus kembali ke surga. Tapi dia mengutus roh yang lain, Parakletos, untuk menyertai umatnya sampai akhir zaman. Dan apa yang terjadi pada akhir zaman? Ini yang terjadi. Yesus datang kembali, menjumpai umatnya, untuk berkemah sekali lagi di tengah umatnya, kali ini secara permanen, dan kali ini ngajak bangsa-bangsa yang lain. Kali ini ngajak segenap ciptaan. Dan kali ini sedemikian rupa sehingga kehadiran Tuhan memenuhi bumi, sehingga tidak ada bayang-bayang lagi. Tidak ada penderitaan lagi. Tidak ada maut misalnya. Tidak ada ketidakadilan. Tidak ada ketidakkudusan yang najis, yang keji. Tidak ada lagi itu semua. Ya, karena terang Tuhan memenuhi seluruh dunia tanpa sisa. Tidak ada sisa untuk bayang-bayang. So, kita melihat glorious ending di sini dalam artian yang continue sekaligus melengkapi apa yang dulu belum ada. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak baru sama sekali, gak ada hubungan dengan yang lama, lalu yang lama dibuang. Tapi yang lama itu digenapi. Digenapi tanpa dibuang sedikit pun. Mirip seperti apa ya? Yesus menggenapi Taurat. Yesus menggenapi Taurat, dia kan menekankan sekali bahwa dia tidak membuang satu iota pun. Tapi dia menggenapkan setiap iota. Atau bahkan sampai iota sekalipun dia genapkan. Dia genapkan itu dalam arti apa sih? Dalam arti yang lama itu dipakai. Yang lama itu disempurnakan. Yang lama itu tetap berarti. Bukan digantikan. Tetapi dijadikan mencapai kulminasinya. Dijadikan mencapai ujung untuk apa dia ada. Ya. Nah itu yang terjadi pada kitab Wahyu ini untuk bukan hanya umat Tuhan, tapi segala sesuatu. Kalau kita melihat di dalam Yesus, Taurat itu dikonsumasi, Taurat itu digenapi setiap iotanya, kita melihat di dalam kitab Wahyu ini, segenap ciptaan dikonsumasi. Jadi segenap ciptaan itu mengalami, dia menjadi seperti dia memang dimaksudkan untuk itu. Dia menjadi sesuatu sebagaimana memang Tuhan menciptakan setiap helai daun, setiap ekor semut, setiap atom dan elektron, setiap benda-benda langit, memang untuk itu. Dan
kita melihat ketika itu terjadi, dikatakan di sini bahwa tidak perlu lagi ada bait suci. Tidak perlu lagi ada, kita berani tidak mengatakan, agama. Jadi mungkin kita seperti mengatakan, hey, somehow John Lennon mungkin ada benarnya gitu ya. Pada hari itu, kita bisa membayangkan, tidak perlu membayangkan terlalu jauh karena Alkitab memberikan bayangan kepada kita, agama pun tidak diperlukan lagi. Pada hari itu, bait suci pun tidak ada lagi. Mengapa tidak ada lagi? Karena agama, ritual, ya contohnya saja ya, ritual persembahan korban itu kan sangat penting dalam perjanjian lama. Tapi kita melihat, karena di dalam Kristus sudah digenapi, bagian agama yang sangat penting itu sudah tidak diperlukan. Tidak diperlukan bukan berarti yang lama salah, tidak diperlukan karena yang baru udah datang. Bukan karena yang lama salah, tapi karena yang lama udah digenapi. Mirip sama apa ya? Mirip sama kalau saya sudah dewasa, maka kita nggak make sense untuk tanya, kemana badan saya yang waktu masih kecil? Setiap kamu kan begitu ya, yang sekarang udah dewasa. Saya boleh tanya nggak, kemana badan kamu waktu kamu umur 5 tahun itu? Mana tengkorak kepala kamu yang kamu pakai waktu kamu umur 5? Saya pernah lihat satu komik waktu saya masih kecil dulu ya. Komiknya itu bercanda kayak ada orang sok tahu, kasih tahu anaknya yang masih kecil gitu ya, tanya-tanya, papa ini tengkoraknya siapa gitu, terus papanya sok tahu aja kasih tahu. Itu tengkoraknya Fir'aun, dia bilang gitu kan. Terus anaknya lihat lagi, ih kayak kecil. Apa kalau yang kecil ini tengkoraknya siapa? Anaknya Fir'aun ya, atau mungkin cucunya, atau siapa gitu ya, kok tengkoraknya kecil. Terus papanya sok tahu lagi, tapi blunder. Dia jawab, itu Fir'aun juga, dulu kan 2 tengkorak, iya itu tengkorak Fir'aun masih kecil. Ya. Kok tengkorak Fir'aun masih kecil gitu. Ya tengkorak orang satu aja gitu kan ya. Dari kecil sampai gede, sampai tua, sampai dia mati, tengkoraknya ya itu aja. Tapi kita tahu, kita dulu punya tengkorak kepala, ini kan nggak sebesar ini. Waktu kamu masih bayi, baru keluar, masa kepalanya sebesar ini? Nggak mungkin. Lebih kecil. Sekarang saya tanya, kemana tengkorak kepala kamu itu? Doesn't make any sense, saya tanya itu. Kenapa? Ya sekarang ini. Yang saya pakai ini. Kan begitu. Berkembang dengan kata lain. Jadi kita, doesn't make any sense kalau kita ngomong, jadi kemana sekarang Taurat? Ya, ini sudah digenapi dalam Yesus. Ya, doesn't make any sense kalau kita tanya juga, kemana bumi yang sudah berlalu itu? Ya, sudah digenapi dalam bumi yang baru, dalam langit dan bumi yang baru. Ya, itu namanya konsumasi. Konsumasi bukan membuang, konsumasi itu menggenapkan. Yang dulu itu hanya potensi, atau sebagian saja itu menjadi aktualitas, sekarang sepenuhnya menjadi aktualitas. Ya, dan itu terjadi kalau di dalam urusan dengan gereja, dengan umat Tuhan, itu terjadi dalam gereja, ya di dalam Yesus. Dalam Yesus, umat Tuhan itu sepenuhnya jadi umat Tuhan, sepenuhnya menjadi milik Tuhan, diberikan roh yang baru, diberikan hati yang baru dalam nubuatannya Yeskiel. Tapi untuk segenap ciptaan, nah ini belum. Dan itu kita bisa lihat ya, coba kita tanya nih, penggenapan dari Wahyu 21 ini mengenai bahwa bait suci nggak diperlukan lagi karena Tuhan sepenuhnya hadir di tengah ciptaan, bahkan bangsa-bangsa itu ada untuk ini. Ya, kamu bisa bayangkan ya, bangsa-bangsa itu, kalau kita meneruskan pembahasan pada bulan lalu ya, pada 2 bulan lalu saya membahas mengenai perjanjian Allah dengan Nuh, ya, perjanjian Allah dengan keluarga Nuh dan dengan segenap ciptaan di dalam perjanjian Noahic Covenant, ya masih ingat ya? Jadi dalam Noahic Covenant itu Allah berjanji kepada Nuh, tapi bukan hanya kepada Nuh, kepada segenap keluarga Nuh. Bukan hanya dengan segenap keluarga Nuh, karena keluarga Nuh itu adalah mewakili seluruh umat manusia. Ya, sama seperti dalam Adam kita melihat umat manusia mengikat janji sama Tuhan, maka kita juga ada di dalam Adam. Nah, kita dalam perjanjian Noahid ya, perjanjian dengan Nuh ini, kita ada dalam perjanjian dengan Nuh itu. Tapi kita melihat di dalam
Nuh itu seperti juga dalam perjanjian dengan Allah dengan Adam, bukan hanya perjanjian Allah dan manusia, ya. Tapi dalam perjanjian dengan Nuh itu secara eksplisit dikatakan Allah mengikat janji juga dengan segenap yang bernapas, segenap makhluk hidup. Dan ini bukan hal baru juga, bukan kayak Tuhan dalam Noahic Covenant mendadak jadi pencinta binatang loh, jadi pencinta tumbuh-tumbuhan gitu ya. Bukan, jadi ekolog dia, jadi kayak sok-sok suka lingkungan gitu. Bukan, tapi itu udah dari sebelumnya sebenarnya. Perjanjian dengan Nuh itu memperbarui perjanjian kerja dengan Adam. Ya, Tuhan mengikat janji sama Adam melanggar janji itu. Tuhan mengikat janji, covenant of work dengan Adam, dan itu diperbarui dalam Noahic Covenant. Ya, dan kita melihat di situ dalam perjanjian dengan Adam, ada nggak sih nasib tumbuh-tumbuhan, nasib bumi, nasib dari hewan, baik burung, ikan, hewan-hewan di bumi, hewan ternak maupun hewan liar, ada nggak? Ada. Ya ada. Di mana? Di dalam perintah Tuhan kepada Adam, kan? Yaitu berkembang biaklah, beranak cuculah, ya istilahnya untuk manusia kan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, pemerintahlah di atasnya. Yang diperintah itu siapa? Bumi itu apa? Nah, itu yang dijelaskan dalam cerita penciptaan hari pertama sampai ke-6, yaitu laut dan daratan, benda langit, siang dan malam, ya, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, burung-burung, binatang liar, binatang yang diternakkan, dan manusia. Tuhan mengikat janji sama itu semua dengan dunia ini. Dan itu diperbarui dalam perjanjian dengan Nuh. Ya, jadi ini bukan kayak Tuhan itu beralih pikiran gitu. Jadi dia mengikat janji tadi sama manusia doang, terus manusia jatuh, bumi jadi hancur, terus dia pengen menyelamatkan bukan cuma manusia tapi juga kayak ekosistemnya, terus dia mengikat janji sama hewan-hewan pada zaman Nuh, bukan kayak gitu. Tapi dari semula Tuhan menciptakan, memang Tuhan sudah punya niatan untuk tinggal di sini, untuk tinggal di antara ciptaannya. Yang mana ciptaannya itu bukan hanya manusia, apalagi hanya jiwa-jiwa manusia, bukan. Tapi yang disebut ciptaan itu termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, baik yang di laut, yang di darat, yang di hutan, yang di desa, yang di angkasa, maupun sampai galaksi, ya, sampai bintang dan bulan dan seterusnya. Tuhan ingin tinggal di dalam ciptaan yang dia ciptakan. Dan itu bukan baru kayak waktu di dalam kitab Wahyu itu disebutkan Tuhan tinggal di tengah ciptaan. Bukan. Tapi sudah dari berbagai perjanjian itu kita melihat. Ya, dalam perjanjian Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dengan Kristus. Kita melihat dalam semua covenant itu. Tuhan memang ingin tinggal di tengah ciptaan. Dan salah satu aspek daripada ciptaan adalah ciptaan ini fisikal, ya fisik dia, material dia. Walaupun kita lihat orang modern keterlaluan sih menekankan ini, ciptaan itu hanya fisikal, nah itu salah lagi ya. Tapi kita orang Kristen kadang-kadang responnya itu kebalikan gitu. Orang dunia ini bilang ciptaan itu fisikal, yang penting itu yang material. Buat kita enggak, yang penting itu rohani, bukan materi. Ya keliru, sama kelirunya. Ya, baik yang super rohani sampai anti materi ataupun yang super material sampai anti rohani sama-sama keliru. Karena ciptaan ini ya segala aspeknya. Ya. Bukan hanya materi dan rohani even. Tapi juga numerical, economical, sosial, linguistik, you name it. Ya, scientific dan seterusnya. Jadi ciptaan ini ya segala aspeknya. Kita nggak bisa bilang cuma material, atau bukan material, atau cuma rohani. Semua aspeknya. Ada 15 ya kira. Ya. So, itu semua diciptakan oleh Tuhan. Itu semua adalah tempat di mana Tuhan ingin tinggal. Seperti apa itu? Nah, seperti apa itu kita tidak diberikan definisi, memang. Tapi kita diberikan kisah. Kisahnya kayak apa? Kisahnya kayak kisah Adam, kayak kisah Nuh, kayak kisah Abraham, kayak kisah Israel, kayak kisah kerajaan Israel, seperti dalam keadaan terbaiknya,
dan khususnya seperti kisah Yesus. Karena kita lihat kisah Adam endingnya tragis. Kisah Nuh endingnya tragis. Kisah Israel endingnya tragis banget, pembuangan. Kisah Daud juga endingnya tragis, kisah Kristus. Nah, endingnya tragis apa tidak? Tragis sepertinya. Kristus mati. Oh tidak, karena itu bukan endingnya. Kisah Kristus, endingnya glorious. Endingnya setidaknya menggantung. Menggantung. Karena Yesus sudah bangkit. Dan alam semesta yang diperbarui sudah dimulai. Tuhan sudah mulai tinggal di tengah kita. Tuhan sudah mulai berkemah di tengah kita. Dan berkemahnya Tuhan itu sangat real buat orang Kristen. Buat orang-orang percaya. Buat orang yang punya iman, yang melihat dengan mata iman. Itu very real. Begitu realnya, sampai mereka itu melakukan hal-hal kontraintuitif yang bikin kerajaan Romawi pada akhirnya tanpa sengaja, ya mereka bukan niatan itu, tapi pada akhirnya kerajaan Romawi itu punah. Kerajaan Romawi itu hebat banget dan punah bukan karena kalah perang. Bukan karena kalah perang secara fisik setidaknya. Dia punah karena tidak relevan lagi. Dia punah karena kerajaan yang baru. Pemerintah tanpa pedang, tapi tidak bisa diperintah oleh pedang. Romawi itu paling banter bisa nakut-nakutin orang kalau lu nggak nurut ke mati. Tapi orang-orang Kristen itu, mereka seperti Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Jadi, mereka tidak takut mati. Terus, bagaimana menguasai orang-orang kayak begini? Mereka tidak takut miskin. Mereka tidak takut menderita. Dan mereka tidak ingin kaya dan bahagia dalam arti yang seperti orang Romawi pikirkan. Ada set of ethos, ya, ethos, bukan etika ya, ethos, yang beda banget sama orang Romawi. Yang menggerakkan what makes Christian ticks. Itu beda banget sama orang Romawi gitu. Yang bikin mereka berdetak, yang bikin mereka beroperasi, itu set of rules yang beda banget. Selera mereka beda, ketakutan mereka beda, harapan-harapan mereka berbeda. Dari orang-orang biasa, dari orang-orang Romawi. Mereka diiming-imingi dengan kejayaan, kekayaan, kekuasaan. Gak gitu minat. Mereka ditakut-takuti dengan kematian, dengan pembuangan, dengan penghancuran reputasi dan nama baik. Gak begitu takut juga. Loh, orang-orang ini harus diapakan. Romawi gak ada akal loh. Habis akal mereka. Jadi akhirnya Romawi simply gak relevan lagi. Dan kekristenan menggantikan peradaban Romawi. Walaupun memang ada kompromi di sini sana, dan akhirnya itulah kelemahan kekristenan. Tetapi ketika kekristenan sungguh-sungguh dihidupi, di situ dia very powerful. Dia mensubversi kekuasaan Romawi yang siapa bisa membendung kekuasaan Romawi sampai hari itu. Tapi didongkel sama kekristenan tanpa sengaja ya, tanpa berniat maksudnya. Karena kekristenan berespon kepada raja yang memang menang, yaitu Raja Yesus. Dan Raja Yesus memang membuat segalanya baru ya. Dia membuat segalanya baru. Nah, oke, ini semua pengantar. Ini semua pengantar untuk membawa kita kemana? Ini semua pengantar untuk membawa kita merenungkan, tapi Injil apa yang kita hidupi ya? Injil apa sebenarnya yang kita hidupi? Kabar baik apa yang kita hidupi? Saya mengambil dari buku Heaven is Not My Home dari Paul Marshall, dan dia mengatakan di awal bukunya bahwa buku dia ini nggak seimbang. Ya, jadi Paul Marshall itu sadar banget bahwa buku dia ini nggak seimbang. Kenapa? Karena dia ingin berespon terhadap sesuatu yang juga tidak seimbang. Ya. Sesuatu yang tidak seimbang itu apa? Sesuatu yang tidak seimbang itu adalah Injil yang sama sekali tidak menyentuh kehidupan kita pada keadaan sekarang. Injil yang hanya mengiming-iming kita, mengkondisikan kita, memberitahu kita bagaimana mempersiapkan
kehidupan kelak. Ya. Nah, ini tentu bukan berarti bahwa kehidupan kelak tidak penting. Tetapi kita sadar juga bahwa kehidupan yang ditawarkan oleh Injil itu bukan satu tawaran yang hanya relevan untuk kehidupan kelak, tentu saja. Apalagi untuk keadaan dunia yang nggak ada hubungannya dengan dunia sekarang. Nah, itu lebih salah lagi. Injil adalah mengenai masa kini. Injil adalah mengenai dunia ini. Injil adalah mengenai realitas yang sekarang kita hidupi. Kabar baik Yesus adalah kabar baik, misalnya dalam khotbah di bukit, bagi orang-orang yang miskin. Dan orang-orang yang miskin memang banyak ditemukan di sekeliling Palestina, di dalam kerajaan, di dalam daerah Yudea, banyak sekali. Kalau di Kaisarea mungkin nggak terlalu banyak. Di Yudea banyak sekali. Ya. Dan kepada orang-orang itu diberitakan kabar baik. Kepada orang-orang yang lapar dan haus. Kepada orang-orang yang menderita. Kepada orang-orang yang dianiaya. Injil dikabarkan. Tapi kita terus tanya, Injilnya apa? Oh, Injilnya adalah kamu nggak apa-apa menderita sekarang. Nanti kamu akan bahagia. Kamu nggak apa-apa dianiaya sekarang. Nanti kamu udah mati, kamu akan senang. Masalahnya, kita tidak berjumpa dengan kabar seperti itu dalam Alkitab loh. Yaitu apa? Nggak apa-apa kamu menderita sekarang, sabar-sabar aja, bentar lagi kamu mati kok. Bukan begitu kabarnya loh. Tapi kabarnya adalah, nggak apa-apa kamu menderita sekarang, sebab kerajaan Allah sudah datang. Datang itu artinya apa? Datang itu artinya yang dari sana pergi ke sini. Itu namanya datang. Ya, saya kadang-kadang suka nggak habis pikir ya, bagaimana kita bisa meluputkan kabar yang begitu jelas ya. Kerajaan Allah datang, itu kan artinya ya dia sudah di sini. Dan kita masih berbicara mengenai kapan kita pergi. Kerajaan Allah datang menjumpai kita. Dia adventus. Dia menerobos masuk ke dalam masa kini. Kok kita bicara mengenai kapan kita pergi ke sana? Dianya sudah datang ke sini, kita bicara kita pergi ke sana. Aneh sekali. Itu gambarannya seperti seolah-olah ya. Tuhan turun ke bumi, berkemah di tengah kita, tapi dia berkemah dalam perkemahan kosong. Gitu ya. Jadi kamu bisa bayangkan Yesus turun ke tengah umatnya, dia happy-happy pengen ketemu Anda dan saya, lalu kemudian dia keliling-keliling inspeksi perkemahan masing-masing, dia panggil-panggil, hey, where's nobody? Ternyata setiap orang Kristen udah berlomba-lomba ikut tur naik ke surga gitu. Jadi akhirnya mereka naik ke surga, Yesus ada di bumi sendirian gitu. Ya nggak tahu lah ketemu sama siapa, sama kelinci dan kerbau dan macan gitu ya. Tapi orang-orang Kristen semuanya pergi ke surga, lalu sana cari-cari Yesus, mana Yesus gitu ya. Nggak ketemu gitu kan. Nggak taunya Tuhan turun ke bumi. Nah itu problemnya. Kita punya eskatologi, kita punya soteriologi, yang barangkali lebih banyak disetir oleh mitologi Yunani. Lebih banyak berakar kepada mitologi daripada bangsa-bangsa asing, daripada berakar di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita tidak aware bahwa kisah di dalam Wahyu, pasal 21 dan 22, adalah glorious ending daripada yang menggemarkan cerita kejadian, cerita-cerita penciptaan dalam Mazmur, pengharapan profetik dalam kitab-kitab para nabi, dan juga Injil sendiri. Kita lupa itu, kita tidak mengkaitkan itu. Kita cuma bicara, langsung kaitkan dengan masa kini. Sekarang saya menderita, nanti saya akan senang. Sekarang saya miskin, nanti akan kaya. Sekarang saya dihina, nanti akan diterima. Paling begitu, dihormati. Itu ya. Tapi kita lupa bahwa ini bukan tentang kamu dan saya secara individu loh. Ini mengenai cerita Tuhan yang Tuhan udah nyatakan dalam Alkitab. Ya. Jadi kita kalau baca Wahyu jangan diceraikan itu. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Mazmur, kitab nabi-nabi, ya, dan juga perjanjian baru sebelumnya. Kita nggak bisa menceraikan itu. Kalau kita tidak menceraikan, kita akan tahu bahwa kisah Tuhan turun ke bumi, ingin berdiam di tengah umatnya, sehingga umatnya memanggil dia Tuhan, dan dia memanggil Israel sebagai umatnya,
ini bukan cerita yang sama sekali baru, ini cerita penggenapan dari cerita yang udah lama. Itu cerita Tuhan yang rindu untuk menjadikan bumi ini rumahnya, bait daripada Allah. Ya, bait, rumah, the house of God. Ya, jadi Tuhan itu rindu membuat bumi ini bait Allah. Ya, bumi ini bait Allah. Bukan hanya setelah Yesus, loh, tetapi sejak penciptaan. Kita melihat Kejadian 1 itu cerita apa sih sebetulnya? Ya, cerita Tuhan bikin pemisahan antara air di atas, air di bawah, antara pagi dan petang, pemisahan antara penguasa langit, penguasa bumi, penguasa laut di bawah bumi, dan kemudian meletakkan manusia menguasai semuanya. Itu cerita apa sih? Itu cerita Tuhan mempersiapkan bait. Ya, karena cerita yang sama kemudian kita jumpai dalam kisah mengenai pembangunan bait suci dan juga kisah mengenai pembangunan kemah pertemuan. Ya, itu semua terkait tuh, ada benang merahnya. Tuhan kasih instruksi kepada Musa bagaimana cara bangun kemah suci. Tuhan kasih instruksi dan juga kemudian dilakukan, ya, di follow up, diceritakan bagaimana di follow up dalam Tawarik, ya, dalam penceritaan sebelumnya juga. Bagaimana Salomo membangun bait suci, itu semua berkaitan, yaitu bagaimana Tuhan mempersiapkan rumah. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan rumah? Dalam basically, Tuhan mempersiapkan ciptaan ini sebagai rumahnya. Ya, maka aneh sekali kalau kemudian kita memahami keselamatan adalah diselamatkan dari bumi. Surga adalah tujuan kita, di mana kita melesat dari planet bumi menuju destinasinya surga. Keliru banget. Ya, pemahaman Alkitabiah mengenai surga itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kerasan tinggal di dalam hadirat Tuhan yang turun ke tengah ciptaan. Tuhan yang menjadikan bumi ini sebagai habitatnya. Bumi ini habitat Tuhan. Ya. Dan itu sesuatu yang membuat kita jadi berpikir, ya, mengapa Injil yang diberitakan oleh gereja, yang dirayakan oleh gereja, yang diperjuangkan, yang dipromosikan oleh gereja, seringkali itu nggak relevan dan membosankan. Jawabannya, karena nggak Alkitabiah, itu aja. Kenapa kekristenan tidak menarik? Jawabannya, karena barangkali kekristenannya tidak setia dengan kekristenan yang sesungguhnya. Tidak setia dengan Alkitab. Ya, kita menghidupi sejenis kekristenan yang kita bikin sendiri, yang nggak sama dengan kekristenan yang dihidupi oleh Paulus dan Petrus dan Yohanes dan pencerita Alkitab yang lain. Kekristenan yang asing, Injil yang asing, itu yang kita hidupi, yang somehow ada miripnya dengan agamanya Petrus, somehow ada miripnya. Nah, tetapi problemnya pada jantungnya beda banget. Dan perbedaannya salah satunya adalah pada idea tentang akhir itu, eskatologinya. Idea tentang surga itu dalam shortcutnya. Surga. Beda banget. Karena surga kita non-materi, anemik. Kita tidak berharap, kita tidak melihat ke depan kepada kebangkitan. Kita melihat ke depan kepada pembebasan dari tubuh. Tapi Pak, kan Paulus bicara mengenai kita akan meninggalkan tubuh ini, kemah kita akan dibongkar dan segala macam. Ya, tubuh ini. Tapi dia tidak bicara mengenai tanpa tubuh loh. Dia bicara mengenai tanpa tubuh yang ini, tubuh yang penuh dengan kelemahan. Dia bicara mengenai apa? Kebangkitan. Mengenai tubuh yang baru. Tubuh, bukan tanpa tubuh. Bumi yang baru, bukan tanpa bumi. See? Ciptaan yang baru, bukan tanpa ciptaan. Jadi, kalau kita bicara, ya, mengenai surga, kita harus hati-hati. Karena surganya kita itu menyatakan juga sebenarnya kekristenan kita apa, ya. Barangkali kita tidak menghidupi kekristenan. Kita hanya pinjam istilah-istilah Kristen.
ya nama-nama dan segala macam. Kita masukkan, kita suntik istilah yang atau arti ya, makna yang sama sekali beda. Kita import dari mitologi yang bukan Kristen sama sekali. Maka tidak heran kalau kemudian kekristenan kita membosankan. Ya, nggak heran kalau Injil kita tidak menarik. Saya setuju ya bahwa kita tidak perlu membuat Injil itu menarik dalam artian dipoles-poles, dikasih gincu, ya, digunting-gunting biar bisa lebih acceptable. Injil yang disunat dan segala macam biar lebih gampang diterima, bagian yang ofensif kita buang. Tidak, saya tidak mengusulkan itu. Tapi saya juga bukan mengusulkan Injil yang seofensif mungkin, juga tidak. Kita tidak terpanggil untuk bikin orang itu tersinggung atau tidak tersinggung. Bukan itu panggilan kita. Panggilan kita memberitakan Injil yang sejati. Kalau orang itu tersinggung, ya terserah. Kalau orang itu tidak tersinggung, jangan dibikin tersinggung. Kalau orang itu senang, ya bagus, puji Tuhan. Kalau orang itu tidak senang, ya nggak apa-apa. Yang penting kita mengabarkan Injil yang sejati. Tapi Injil yang sejati itu akan menarik. Walaupun dia kadang menyinggung, kadang memberikan pengharapan, kadang itu menyenangkan, kadang mengafirmasi, kadang menegasi, kadang memberikan validasi, kadang menginvalidasi. Doesn't matter. Itu nggak terlalu penting. Ya, yang paling penting adalah Injilnya itu betul atau tidak. Dan salah satu tolak ukurnya adalah seberapa nyambung dengan seluruh cerita Alkitab. Kalau kagak begitu nyambung, atau nggak nyambung sama sekali, seperti kayak tadi yang mengabarkan Injil yang non-materi, nah itu saya kira kita harus bertobat dari itu. Repenting heaven, ya, repenting that kind of heaven, kalau pakai istilahnya Brian Walsh dan Richard Milton. Oke. Dan kita bisa tanya ya, saya pinjam gambaran yang saya ambil dari bukunya Paul Marshall ini, Heaven is not my home. Tentu heaven di situ adalah heaven yang dalam artian anemic heaven itu ya. Dia katakan waktu saya bertumbuh, dia bilang dia itu anak Liverpool ya, dia orang Inggris, dia tinggal di Liverpool, lalu dia bilang ya saya satu sekolahan sama George Harrison, sama Paul McCartney, ya John Lennon itu sekolah di sekolah sebelah, dia bilang. Saya tumbuh dalam lingkungan di mana musik rock itu ada di mana-mana. Dan sekarang saya orang Kristen, saya bagaimana harus bersikap terhadap hal ini? Apa saya harus nyanyinya cuma himne doang? Gitu. Bagaimana dengan membaca material bacaan? Apakah saya hanya boleh membaca Alkitab? Apakah membaca novel itu cuma membuang waktu misalnya? Bagaimana dengan hal-hal yang dilakukan manusia di luar gereja? Apakah itu relevansinya dengan Injil? Ya, seperti misalnya olahraga misalnya. Apakah saya harus berkonsentrasi hanya kepada tanggung jawab dan tugas-tugas yang jelas-jelas dianggap saleh dan spiritual, seperti berdoa, membaca Alkitab, menginjili orang yang bukan Kristen, dan seterusnya. Walaupun itu penting tentunya. Tapi apakah hanya itu? Bagaimana saya harus menghidupi hidup saya di luar domain yang sering disebut spiritual? Bagaimana saya menghidupi hidup saya dalam domain itu? Ya, apakah cukup hanya sekedar saya tidak melanggar hukum, saya melakukan apa yang menurut kebanyakan orang baik? Ya, tentu itu prasyarat minimal. Tapi apakah hanya itu? Ya, jawabannya jika tidak, lantas apa? Ya. Nah, tentu saja ini ada hubungannya dengan bagaimana kita memahami pertanyaan dunia ini tempat apa? Ya, jadi dunia ini tempat apa? Ini akan menjawab pertanyaan yang sering muncul ya dalam percakapan kita. Kalau saya tidak terpanggil menjadi orang yang berkhotbah, membahas Alkitab, ya saya kayaknya kurang berbakat untuk belajar bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan seterusnya. Lantas saya bagaimana sebagai orang Kristen? Apakah saya menjadi second class citizen karena saya tidak bisa terlalu banyak ya menghidupi, melayani dalam tempat-tempat yang sering dianggap spiritual? Nah, di situ akan terjawab pertanyaan,
ketika kita coba menjawab, bumi ini apa? Di tempat apa kita berada? Mengapa kita ada di sini? Bagaimana menghubungkan semua ini dengan kehendak Tuhan dalam Yesus? Ya. Dan kita bisa menjawab pertanyaan bumi ini apa dari Alkitab. Tentunya kita waktu membaca Alkitab, kita kadang-kadang cuma bertanya bagaimana cara saya diselamatkan. Tidak heran sebagian besar Alkitab nggak relevan. Benar ya? Kita sering menyempitkan Alkitab itu untuk menjawab pertanyaan kita. Yang mana pertanyaan kita juga itu aja. Bagaimana caranya saya diselamatkan? Dan itu sudah jawabannya quite simple. Setidaknya bagi beberapa orang, ya quite simple, sudah dapat dimengerti. Yaitu apa? Diselamatkan karena iman saja. Paling banter, muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana jika saya terus berdosa, Pak? Apakah cukup beriman saja percaya? Apa maksudnya beriman? Oh, nggak cukup. Ya. Oh, kalau nggak cukup, apakah bisa dikatakan berarti percaya dan melakukan perbuatan baik? Oh, nggak juga. Dan seterusnya. Tadi polemik itu, polemik soteriologi sudah selesai. Oh, berarti saya sudah bisa diselamatkan, Pak. Oh, nggak juga, karena Anda tidak diselamatkan karena punya soteriologi yang benar. Anda diselamatkan oleh Tuhan ketika Anda percaya pada Tuhan, dan seterusnya. Ya, saya kira kalau concern Anda hanya itu, ya tidak heran kalau Anda baca Alkitab tidak begitu tertarik. Apalagi membaca dunia ini lewat lensa Alkitab. Ya, mungkin lebih nggak menarik lagi. Karena ketertarikan Anda hanya sekedar sesuatu yang sangat egois, yaitu kalau saya mati, saya kemana? Dan saya akan mengatakan itu ya penting, ya bukan nggak penting. Masalahnya adalah, kita pernah nggak bertanya, Alkitab memangnya membahas hanya itu? Atau kedua, bahkan apakah Alkitab membahas hal itu? Ya, kita perlu mendahului dengan bertanya ini, Alkitab itu bahasa apa sih sebetulnya? Alkitab itu membahas apa? Menceritakan apa? Dan kalau kita mulai dari sana ya, bahkan waktu menghampiri Alkitab kita open-minded, ya, that open-minded, Alkitab ini bahas apapun kita nggak berasumsi dulu, dan kita membacanya, so obvious, dari sejak awal kita baca Alkitab itu Kejadian 1, Alkitab itu bukan menceritakan mengenai bagaimana caranya terbebas dari ketakutan akan kematian. Bagaimana caranya supaya bisa merasa damai waktu akan mati. Bukan. Alkitab itu menjawab pertanyaan, ini tempat apa? Kita ini siapa? Kok bisa kita berada dalam situasi ini? Dan apa pengharapan kita? Dan khususnya, apa sih yang Tuhan mau dengan hidup kita? Alkitab tuh jawab pertanyaan itu. Tapi kita mungkin nggak concern, karena kita so obsessed dengan ketakutan akan kematian dan keinginan untuk mendapatkan kepastian kalau mati nanti gimana. Yang mana saya akan katakan tuh bukan pertanyaan nggak penting ya, itu pertanyaan penting juga. Tapi kita perlu tanya, itu penting buat kita. Satu hal, Tuhan tidak menghina pertanyaan itu satu hal. Tapi hal yang lain, Alkitab ini ngomong apa sebetulnya? Apa yang Tuhan pengen sampaikan kepada kita? Itu hal yang lain loh. Dan hal yang lain itu kalau kita baca, kita sungguh-sungguh ingin mengerti, kita akan paham. Seluruh Alkitab itu menjelaskan kepada kita dengan terang, ini tempat apa? Ya, jadi kisah-kisah itu pertama-tama jelasin kepada kita, prerequisite pertanyaan yang pertama itu, tempat apa ini? Dan pertanyaan itu langsung kasih tahu kita, jadi gimana mestinya mencari nafkah, gimana mestinya menghampiri relasi, gimana mestinya menghampiri politik, sains, teknologi, you name it, sastra, istirahat, kerja, ibadah, dan seterusnya. Bagaimana menghampiri semua itu? Dan kita melihat di sini, ya, jadi bumi ini apa? Itu pertanyaan kita ya. Jadi bumi ini apa? Apa kaitannya sama Injil? Ada beberapa jawaban dari tradisi Kristen, ya. Nanti kita lihat satu-satu ya, jawaban ini seberapa dekat sama Alkitab. Pertama, orang yang mengatakan dunia ini segalanya.
satu-satunya hal yang punya arti dalam dunia. Mungkin bukan orang Kristen sih yang jawab seperti itu. Ya, itu mungkin orang humanis lah, seperti itu, orang sekuler mungkin. Dunia ini segala-galanya, satu-satunya hal yang berarti. Ya, saya kira ini tentu keliru. Ya, tapi hal yang kedua tidak kalah keliru. Hal yang kedua adalah mengatakan dunia ini bukan rumahku. Mungkin boleh dilanjutkan, hartaku di sana di seberang langit biru. Ya. Tapi oke, dunia ini bukan rumahmu. Ya, well, lalu apa? Oh ya, rumahku nanti di surga yang gak ada hubungannya sama bumi ini. Nah, itu menjadi problematik. Dari surga itu apa? Segalanya yang bukan bumi ini. Nah, itu nanti jadi problematik di sana. Atau kemungkinan ketiga, istilah dunia perlu kita pertanyakan. Apa yang dimaksud dengan dunia? Ya, yang dimaksud dengan dunia di dalam misalnya perkataan Kristus kepada Nikodemus, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 itu ya, yang paling terkenal itu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak harus binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu sesuatu yang punya arti yang sama enggak istilah dunia di sana ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dengan perkataan yang kita jumpai dalam surat Yohanes. Perkataannya mengatakan kalau orang mengasihi dunia ini, tidak ada kasih akan Bapa pada orang itu. Ya, jadi kalau orang mengasihi dunia ini, orang itu tidak mengasihi Tuhan. Nah, itu sama nggak rujukan dunia ini dalam surat Yohanes? Yang mana kalau kamu mengasihi dunia ini, kamu tidak mengasihi Tuhan. Dengan rujukan dunia ini dalam Injil Yohanes. Yang dikatakan sana, Tuhan begitu mengasihi dunia ini sehingga memberikan Yesus. Lalu kita bilang, oh mungkin sama sih Pak. Jadi yang boleh mengasihi dunia ini cuma Tuhan. Kita nggak boleh. Tapi dengan segera itu akan menjadikan Tuhan itu Tuhan macam apa ya? Dia boleh mengasihi dunia ini, manusia nggak boleh. Itu mirip seperti kayak orang tua yang dulu suka bilang apa, lu jangan makan brutu ayam, nanti jadi bodoh. Terus dibuang ya, Ma? Oh jangan dibuang, Mama yang makan. Loh, Mama mau jadi bodoh gitu kan? Karena mamanya doyan brutu ayam. Ya itu tentu sesuatu yang ridiculous ya. Tuhan boleh mengasihi dunia ini, manusia nggak boleh mengasihi dunia ini. Ya itu tentu sesuatu yang konyol. Saya kira tidak seperti itu. Jadi kita perlu bertanya, istilah dunia ini, kosmos, itu ya, itu bisa merujuk sesuai dengan konteksnya kepada dua hal berbeda. Dunia ini dalam versi Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat 16, mengacu kepada ciptaan. Allah menciptakan dunia ini. Allah menopang dunia ini. Allah memimpin dunia ini. Tatanan ciptaan. Tapi dunia ini dari versi surat Yohanes, yang kalau kita tidak mengasihi Allah, adalah dunia yang melawan Tuhan maksudnya. Pemerintahan manusia, susunan politis yang menentang kerajaan Allah. Ya, jadi yang dimaksud dengan dunia ini adalah nilai-nilai dunia ini. Ya, yang dimaksud dengan dunia ini adalah keseimbangan kekuasaan dalam dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia ini adalah apa yang dihargai oleh dunia ini, oleh orang berdosa, oleh Anda dan saya termasuk. Ya, misalnya kayak dunia ini menghargai mereka yang pandai, yang cantik, yang berkuasa, yang terkenal, yang punya banyak uang, yang disukai banyak orang. Dunia ini menghargai. Kenapa menghargai? Masa orang cantik aja salah? Masa orang pandai aja salah? Masa orang kaya disalahkan? Masa orang berkuasa terus disalahkan? Apa ini? Iri? Bukan itu. Tapi kita boleh bertanya, orang ketika mengasihi, menerima, tergila-gila bahkan, sangat memvalidasi, membangga-banggakan, entah itu anaknya, temannya, muridnya, you name it, gurunya barangkali, bosnya kali, bawahannya barangkali, ketika mereka
sehat, pandai, cantik, ganteng, terkenal, hebat, dipuja-puja, maka kita bisa bertanya, yang disukai itu orang yang bersangkutannya atau kualitasnya? Dengan kata lain, yang disukai itu manusianya atau manfaat yang dapat diberikan manusia itu. Dan kalau kita mau jujur, ketika kita mengasihi orang yang pandai, cantik, ganteng, terkenal, hebat, pendek kata dapat membanggakan, barangkali karena mereka bermanfaat buat kita. Ya, saya bangga jadi teman si A, si B, karena dia orangnya hebat, terkenal. Makanya kalau Anda terkenal, lalu Anda punya banyak teman, mungkin gak perlu senang dulu. Karena apa? Karena mungkin temanmu bukan suka kamu, dia suka temenan sama kamu, bukan suka kamu. Karena ada manfaatnya temenan sama kamu. Tapi barangkali kita pun begitu sama anak kita, atau sama guru kita, atau sama murid kita. Kalau murid kita mendadak hebat, menang Nobel atau apapun, terus mendadak kita langsung mengakui gitu ya, lu tahu nggak dia murid gue? Gitu. Dulu waktu dia murid lu kayaknya lu nggak kayak gitunya banget sama dia sih. Sekarang aja dia hebat, lu jadiin dia murid lu gitu, lu ngaku-ngaku. Nah, maybe begitu kan? Nah, kita tahu dia tidak concern sama manusianya, tapi manfaat yang bisa diberikan kepada dirinya sendiri. Dan itu membukakan kepada kita realitas yang gelap banget, yaitu apa? Manusia membenci sesamanya sebetulnya, karena hanya ingin memperbudak ya, memanfaatkan sesamanya. Entah sesamanya yang lebih lemah maupun yang lebih kuat. So itu sesuatu yang saya kira menyatakan kepada kita realitas yang tentu saja kalau kita mencintai itu, kalau kita mengasihi cara-cara itu, ya kita membenci Tuhan. Ya kita nggak bisa mengasihi Allah sekaligus mengasihi dunia ini dalam artian susunan kekuasaan, susunan historis yang sebegitu melawan Tuhan, sebegitu tidak mencerminkan kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan seterusnya. Kalau kita menyukai hal itu, kita tertawa akan banyolan yang rasial, ya rasis maksudnya, banyolan yang seksis, banyolan yang merendahkan orang lain, terus kita ketawa. Ketawanya kita itu mungkin ya jujur ya, memang nggak pura-pura kita ketawa gitu. Tapi saya kira kita perlu juga bertobat dari selera semacam itu. Kita perlu menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena tertawanya kita mengiris hati Tuhan kan. Ya, so itu sesuatu yang saya kira kita perlu ingat. Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk jadi manusia kayak gitu. Dan untuk itulah Tuhan menebus kita. Oke? Untuk itulah Tuhan menebus dunia ini. Nah, itu artinya dunia ini. Dunia ini adalah rumahnya Tuhan. Dunia ini diciptakan untuk Tuhan berdiam di sini. Dan Tuhan berdiam di mana? Di tengah umatnya. Dan umatnya yang kayak ngapain? Umatnya yang berjual, membeli, mendesain, mengolah bumi, membangun relasi, membangun susunan politik dan ekonomi dan sosial, pendek kata kebudayaan. Ya, Tuhan ingin kita mengkultivasi, cultivate ciptaan, dan itu sesuatu yang merupakan respon kita dalam mengasihi Tuhan. Ya, yang disebut kita mengasihi Tuhan adalah kita jadi manusia pertama-tama. Kita jadi manusia. Dan jadi manusia yang kayak apa? Jadi manusia yang mengasihi Allah dan sesamanya. Dan itu kayak gimana? Jadi manusia yang berespon semanusiawinya. Dan itu akan berdampak pada bumi ini juga. Akan berdampak pada hewan-hewan, pada laut, pada hutan, pada tanah. Akan berdampak shalom. Ya, sehingga yang bersuka cita bukan hanya klan kita, kroni-kroni kita yang bersuka cita, tapi juga segenap dunia, bahkan sampai yang paling lemah. Ya, sampai yang tinggal di hutan-hutan sekarang. Karena Tuhan begitu mengasihi semua itu. Tuhan begitu mengasihi yang dia buat. Hal Walters mengatakan dia tidak membuat sampah. Dan dia tidak menyampahkan yang dia buat. Ya, Tuhan tidak bikin sampah dan tidak menyampahkan yang dia bikin. Tetapi
bukankah dunia ini ada kejahatan? Bukankah tadi dikatakan bahwa ada susunan yang melawan Tuhan di sini? Ya, ya. Dan untuk itulah Tuhan berduka, dan untuk itulah kita menderita. Ya, itu sebabnya kita menderita, dan itu sebabnya segenap alam semesta ini turut menderita bersama manusia. Itu yang dinyatakan dalam Roma, ya. Kitab Roma, misalnya aja kita melihat Roma pasal yang ke-8. Saya buka ini untuk menutup bagian kita, ya. Sebelum nanti kita lihat pertanyaan. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita ini menderita. Dan bukan hanya kita. Ya, dikatakan di ayat 19, dengan sangat rindu seluruh makhluk. Seluruh makhluk di sini berarti bukan cuma manusia. Ya. Berarti juga isi daripada hutan, hewan-hewan ternak. Kamu bisa bayangkan mungkin ayam-ayam yang gak pernah melihat matahari, yang tumbuh besar begitu cepat sampai kakinya itu nggak bisa menopang tubuhnya dengan sempurna. Ya, ayam-ayam yang kemudian akan berakhir di piring kamu waktu kamu pesan fast food. Ya, ayam-ayam yang dagingnya begitu penuh dengan lemak dan besar gitu ya. Ada ayam-ayam fried chicken yang pahanya itu kayak segede tangan manusia, gede tangan kayak dan nikmat gitu ya. Tapi seluruh hidup ayam itu, kamu bisa bayangkan, happy nggak? Coba selidiki. Ayam-ayam yang dibesarkan sebagai industri. Ya, ayam-ayam yang dibesarkan sebagai bagian daripada rantai makanan cepat saji. Ya, yang dibesarkan sebagai calon jadi ayam goreng. Jadi ayam yang nggak pernah dipikirkan bagaimana dia hidup sebagai ayam, tapi bagaimana dia berakhir sebagai gorengan. Itu yang dioptimasi jadi gorengan. Hidupnya menderita nggak tuh ayam? Saya kira dia mengerang, merasa sakit bersalin, dan barangkali membalas dendam juga sedikit, bikin jantung kita blocking sedikit sehingga kita nanti juga menderita kayak dia. Gitu. Ya, tapi itu semua adalah kesia-siaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kesia-siaan itu ada pengharapannya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ada dan saya. Ada hubungannya dengan ayam dan sapi, dan orang hutan di hutan-hutan, dan ikan-ikan di laut yang hampir-hampir kita punahkan hari-hari ini karena kerakusan kita. Dan burung-burung yang kita jadikan komoditas. Pembebasan kita adalah juga berarti pembebasan mereka. Tuhan akan melakukan itu. Tuhan akan menuntut itu dari kita suatu hari kelak. Dan sebelum hari itu datang, kita punya pengharapan. Kita punya perjuangan, kita punya ucapan syukur. Kita punya pekerjaan untuk dilakukan. Saya kira untuk inilah kita ada. Kita tentu ada untuk mengabarkan datangnya kerajaan Allah kepada mereka yang belum mendengar. Kita ada untuk berdoa, kita ada untuk memberikan kata-kata penghiburan kepada yang teman-teman kita yang susah, kita ada untuk menjadi berkat dengan berbagai cara, tapi kita ada juga untuk segenap ciptaan. Kita ada untuk menari dan melukis dan membuat puisi, dan untuk menyadarkan orang akan nasib dari segala makhluk Tuhan yang paling lemah, yang tidak bisa berbicara, karena mereka mungkin tidak mampu berbicara. Dan kita ada untuk mengelola bumi. Untuk itulah kita ada. Untuk itulah Tuhan menciptakan semuanya. Karena bumi ini adalah Tuhan kehendaki menjadi rumahnya, menjadi tempat kediamannya. Oke? Kiranya ini menjadi satu
point of reflections ya, sehingga kita bisa semakin mencari tahu untuk apa Tuhan Yesus diberikan bagi kita, ya. Apa kabar baiknya? Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk segala ingatan, refleksi akan Injil-Mu, akan firman-Mu, akan segenap kehendak-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami di bumi ini. Kami bersyukur untuk kemampuan kami boleh melihat, mendengar, mengecap, mengolah bumi ini, mengolahnya melalui bahasa, mengolahnya melalui teknik, mengolahnya melalui sains, mengolahnya melalui mesin-mesin yang kami buat, melalui tangan kami, melalui segala sesuatu. Kiranya Engkau ya Tuhan yang sudah memungkinkan itu, Engkau yang sudah menciptakan kami untuk itu. Engkau juga yang mendorong hati kami untuk mengasihi diri-Mu dan mengasihi satu sama lain. Sehingga segala tindakan kami itu boleh menjadi cara kami mengekspresikan ucapan syukur, menjadi cara kami mengekspresikan kekaguman kami pada Tuhan, cinta kami pada Tuhan, dan juga cinta kami pada sesama kami. Kiranya Engkau yang menyadarkan kami akan segala kegelapan hati kami, segala keangkuhan kami, iri hati kami, segala kerakusan, dan juga keserakahan kami, segala hawa nafsu kami yang menghalangi kami untuk melihat Tuhan, menghalangi kami untuk mencintai Tuhan lewat segala kerja kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala persembahan yang boleh kami berikan kepada-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau memakainya seturut dengan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan setiap firman yang boleh kami sadari, boleh mencelikkan kami pada malam hari ini. Kiranya firman itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami yang sudah dibeli oleh Kristus semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.